Halo. Apa kabar? Baik, kenapa pakai masker dia? Oh, kebiasaan Kak. Oh iya. Ikuti anjuran pemerintah Iyalah, hand sanitizer juga. Jangan sampai tidak. ya. Ya, harus itu. Nah, masih tentang di rumah aja. Kali ini kita akan membahas tentang new normal. Kebiasaan yang baru. Ya, apa itu new normal Kak? New normal itu adalah kebiasaan atau perilaku yang sebelumnya tidak biasa menjadi biasa dia. Oh ya, sama seperti cuci tangan. Betul. Biasanya kita langsung ambil air putih, langsung minum. Tapi sekarang sebelum memegang apapun kita harus cuci tangan. Apalagi kalau masuk di rumah ya Kak. Sebelum kita memegang gagang pintu pun kita harus cuci tangan. Menggunakan masker? Ya, termasuk. Masuk menggunakan masker. Betul sekali. Dulunya saya dia Kak Geo dulu itu kalau pulang dari luar rumah langsung baring di tempat tidur. Tuh, Sekarang tidak lagi. takut nempel virus Kak. Betul. Jadi kalau pulang dari luar itu baju langsung dilepas. Terus sambil handuk ya. Jadi setiap hari itu saya selalu menyediakan handuk di kamar mandi. Ya. Jadi menyediakan handuk di kamar mandi, begitu pulang dari luar, baju dilepas, masukkan keranjang dalam kamar mandi, langsung mandi, keluar dari kamar mandi pakai handuk, baru masuk ke kamar. Oh. Kebiasaan yang baru. Ya, sama seperti kemarin kok. Aurel, dia kalau sekolah online sekarang, waktunya itu berubah. Jadi sekolahnya itu bisa jam 10, jam 11, terus selesainya bisa sampai jam 5, jam 6. Terus kemudian dia tidur siang, itu baru jam 7 malam. Bayangkan Kak, kalau dia tidur jam 7 malam, dia bangun jam 9 malam, dia masih kerja tugas lagi, dia masih mau nonton lagi, dia bisa tidur jam 11, bahkan sampai jam 1 malam dia bisa tidur. Itu mengubah kebiasaannya dia Kak, selama pandemik ini. Oh, jadi pola tidurnya itu terbalik Ya. jadinya ya, pola tidurnya terbalik. Ya, karena kami juga mengajar ya dia ya. Dulunya kami masuk mengajar itu jam 7.15. Tapi sekarang melalui daring atau online, anak-anak itu masuk mulai belajar dari jam 8.15 sampai jam setengah 1. Setengah 1 siang. Jadi mulainya memang agak diundur. Jadi kebiasaan mungkin karena belajarnya diundur, kebiasaan anak-anak itu mulai berubah. Bagaimana pola kalau tidur. sekolah akan kembali itu Kak? Pasti mereka akan memaksakannya kembali, Ya. memaksakan dirinya kembali. Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Betul, Nah, betul, apa betul. kebiasaan baru yang terbentuk akibat pandemik Kak Gio? Ya, kebiasaan baru yang terbentuk itu tentunya menggunakan masker. Ya, betul. Terus Lalu? belajar Yang lain, daring. Menjual dia. Sekarang kalau Kagio beli ikan tidak ke pasar lagi dia. Oh, Lewat Facebook online gitu ya. Jadi beli ikan mau ikan katamba, mau ikan mairo, mau ikan apapun jenisnya itu ada. tinggal diantar ke rumah. Tinggal diantar ke rumah. Pakai sepeda atau pakai beca kalian? Pakai motor Oh, tentunya. pakai motor. Kasihan kalau pakai sepeda gitu. Ya, bisa di-sharing Kak, di mana Facebooknya nanti bisa tanya ke Kak Gio, siapa tahu kalian juga mau beli ikan dari ikan, rumah. iya. Kita saling membantu dengan pedagang ikan. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dulunya orang kan kalau mau menjual lewat Facebook gitu kan rasanya kan aneh. Ya, Tapi sekarang itu menjadi tidak aneh. itu menjadi kebiasaan ya Kak. Kebiasaan, Ya, betul sekali. kebiasaan yang Nah, baru. guys, kalau kalian, apa kebiasaan baru kalian? Boleh kalian tulis di komentar bawah ini, bisa di-sharingkan sama kita. Oke? Ya. Nah, berapa lama kebiasaan baru biasa terbentuk Kak Gio? Kebiasaan itu harus diulang-ulang. Jadi bisa sampai 30 hari sampai 40 hari. Ketika kita berulang-ulang melakukan hal itu terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Akan terbentuk menjadi habit. Oh, ini kita pandemik sudah hampir 2 bulan. Wow, berarti kebiasaan tidur malam, kebiasaan bangun pagi sudah terbentuk guys. Mari sama-sama kita bangun kebiasaan baik. Iya, Saya ingat iya. juga Daniel ya Kak Gio. Oh iya, Bagaimana Daniel tidak terganggu dengan kebiasaannya menyembah Tuhan. Nah, waktu itu kan sudah dikeluarkan undang-undang untuk tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi Daniel tetap naik ke atas loteng, tetap berdoa 3 kali sehari, tetap menyembah Tuhan.
Nah, kebiasaannya dia bangun. Komitmennya untuk menyembah Tuhan, keyakinannya untuk menyembah Tuhan sangat-sangat kuat. Ya memang kalau kita melihat Daniel ya, kalau Kak Gio ingat-ingat cerita tentang Daniel itu, kan tentunya Daniel itu ada dua masa. Masa dia berada di pada zaman mereka masih ada di bangsanya dengan masa yang ada di pembuangan. Saya percaya bahwa Daniel itu mungkin dia ya, walaupun Alkitab tidak menulisnya, tapi itu mungkin saja terjadi. Mungkin sebelum dia di pembuangan, dia sudah membentuk pola kebiasaannya untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika dia masuk dalam suatu pola kehidupan yang baru, kondisi yang baru tentunya, yang melarang dia untuk beribadah seperti di bait Allah atau di sinagoge. Ya. Tapi karena dia sudah terbiasa membangun hubungan dengan Allah melalui doa, sehingga walaupun ada perintah larangan, sehingga dia pergi bersembunyi-sembunyi untuk berdoa kepada Allah. Tentunya itu karena dia sudah membangun kebiasaan untuk berhubungan dengan Allah melalui doa-doanya. Seperti itu. Kita bisa menjadi contoh ya, itu bisa menjadi contoh kita seperti betul. Daniel. Nah, Tuhan juga berkata demikian Kak di Matius 7 ayat 24 dan 25. Di situ dua macam dasar dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, mungkin kebiasaan kita harus bangun sebaik mungkin ya Kak, supaya kita tetap kuat seperti Daniel. Walaupun sudah keluar surat larangan beribadah, dia tetap teguh. Nah, di dalam gua singa pun dia enggak takut gitu. Karena dia percaya bahwa Tuhannya besar. Nah, Tuhan kita juga besar Kak. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu ya dia ya. Karena firman Tuhan itu sebenarnya adalah dasar di mana kehidupan kita bangun. Ya. Kalau kita selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, kita membangun kehidupan kita di atas firman Tuhan, badai apapun yang sementara kita hadapi dalam kehidupan kita ini ya, tidak mudah menghanyutkan kita, tidak mudah merobohkan kita karena dasar kehidupan kita firman Tuhan. Betul Kak. Ya, maka jadi dari kalau kita sering baca firman Tuhan, kita sering berdoa sama Tuhan, akan membentuk kehidupan kita menjadi melakukan hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah cara bagaimana kita membangun kebiasaan baik, yaitu melakukannya berulang-ulang. Melakukan hal-hal yang baik berulang-ulang Kak. Ya. Jadi kalau kita ingin terbiasa untuk membangun mesbah doa kita sama Tuhan, terbiasa untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita juga harus membiasakannya setiap hari dia. Kita harus menyediakan waktu seperti mungkin kita pikir waktu saya paling tepat untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah doa itu jam 10 malam karena saya sudah tidak melakukan aktivitas lagi. Ya kita gunakan jam 10 malam setiap hari jam 10 malam ya untuk datang di hadapan Tuhan, berdoa, membaca, renungkan firman Tuhan. Kita ulang-ulang terus selama 30 sampai 40 hari. Itu akan terbentuk menjadi kebiasaan-kebiasaan nantinya. Seperti itu. Ya, jadi akan otomatis, jam 10 saya harus berdoa. Jam 10 saya harus merenungkan firman Tuhan. Itu karena sudah terbentuk selama 30 sampai 40 hari. Begitu dia. Nah, kebiasaan juga biasa seperti ini Kak. Kalau kita sekarang ini kalau bukan nonton TV, main game, atau kita dengar lagu, kita dengar musik. Nah itu kan biasa menjadi kebiasaannya kita Kak. Tapi kapan waktunya kita mendengar firman Tuhan? Itu akan tergeser dengan sendirinya. Makanya kita harus memaksakan diri. Paksakan diri kita untuk apa? Untuk menyediakan waktu khusus. Jadi kalau sebenarnya jam 10 waktunya saya berdoa. Walaupun kita sementara nonton, matikan TV-nya. Walaupun kita sementara untuk mematikan TV ya kan? Matikan TV-nya walaupun kita mungkin sementara main Mobile Legend atau segala macam bentuk-bentuk game yang baru. Kalau jam 10 itu kita jam 10 matikan gamenya. Tapi biasa begini Kak Gio, sebentar lagi, 5 menit lagi.
Undur. Sampai akhirnya kita lupa untuk berdoa. Besok sajalah Tuhan, masih ada hari esok. Itu kan juga menjadi kebiasaan, Kak. Jangan biasakan. Ya, jangan Ya, biasakan guys, itu. Jangan biasakan Begitu. mengundur-undur. Ya. Oke, bagaimana cara supaya kita bisa memiliki kebiasaan baik, yaitu melakukannya berulang. Berulang-ulang. Oke. Nah, sekarang kan zamannya YouTube. Jangan tinggalkan ibadah online kita. Biasakan kita mengikuti ibadah gereja kita dulu. Oh, iya, gitu. betul, Kak. Ya, kita ikuti ibadah kita dulu, Ya, baru kita nonton ibadah. Baru kita nonton ibadah-ibadah gereja lain. Ya, betul. Dan kita juga bisa mendengarkan renungan. Kita bisa mendengarkan renungan harian singkat, di mana kita bisa, biasanya kita dengar di YouTube atau di Spotify. Nah, sekarang kita ada renungan singkatnya Om Bas. Nah, kalian bisa lihat link di bawah ini. Kalian follow, kalian bisa dengarkan mau kalian waktu mau santai, mau kalian waktu makan, itu bisa kalian dengarkan. Sebelum tidur. Ya, betul Kak Geo. Atau lagi main game juga bisa kalian dengarkan, Betul guys. sekali. Nah, kalau begitu apa dong kesimpulannya hari ini, Dea? Ya, kesimpulannya yaitu kita harus melakukan kebiasaan baik berulang-ulang. Jadi kalau kita sekolah dari rumah, kita harus bangun pagi, tetap harus bangun pagi ya Kak. Tidurnya pun harus tidur, jangan tengah malam baru tidur. Itu harus menjadi kebiasaan kita. Kalau kita kerja dari rumah pun, kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin Kak. Supaya kita bisa bangun kebiasaan yang baik. Dan yang kedua, kita harus berdoa. Rajin berdoa. Kita harus punya waktu untuk berdoa, tetapkan waktu doa kita. Mau jam berapapun itu harus menjadi komitmen kita untuk berdoa. Yang ketiga, kita harus mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan sumber kekuatan kehidupan kita. Ya. Dan yang Amin. terakhir, kita harus melakukan firman Tuhan seperti kita melakukan kebiasaan kita berulang-ulang, kita melakukan firman Tuhan berulang-ulang. Nah guys, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh komentar di bawah ini. Ya, di bawah ini. Atau di IG kita di Freshgen GCC dan di Excel GCC. Follow, jangan lupa follow. Ya. Tulis pertanyaan kalian, DM kami. Apapun pertanyaan kalian, kami bisa jawab, kami jawab. Dan kalian yang mau menjawab pertanyaan di bawah ini, silahkan dijawab. Itu bisa menjadi sharing. Oke guys, sampai ketemu minggu depan di Fresh Talk. Bye-bye.